Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kemuliaan kita bersama. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita berkesempatan untuk membahas konstitusi Turki yang tentunya akan kami bahas bersama Alfi dan saya sendiri Sigit sebagai tim yang menolak berdasarkan mosi hari ini sistem presidensial eksekutif Turki pasca konstitusi 2017 merupakan ancaman terhadap demokrasi sekuler dan tata kelola negara yang inklusif. Tim oposisi akan mendukung mosi ini, berpendapat bahwa sistem baru merusak demokrasi. Tim afirmatif akan menolak mosi ini dengan argumen bahwa sistem baru justru membawa stabilitas dan kemajuan yang diperlukan. Baik, langsung saja kita mulai. Kami menolak mosi ini. Mengapa? Karena konstitusi 2017 bukan ancaman melainkan solusi struktural terhadap kelemahan historis Turki sendiri. Stabilitas dari fragmentasi Turki sebelumnya hidup di bawah sistem parlementer yang syarat dengan koalisi yang rapuh dan pemerintahan yang sering berganti. Ini menciptakan ketidakpastian ekonomi dan politik. Sistem presidensial eksekutif menghilangkan kerentanan ini. Presiden yang dipilih oleh rakyat langsung mendapatkan mandat yang kuat untuk memerintah selama 5 tahun, memastikan kelangsungan kebijakan dan stabilitas. Contoh, bandingkan dengan Italia yang sering berganti perdana menteri, Turki membutuhkan kepemimpinan yang kokoh untuk menghadapi tantangan regional seperti konflik di Suriah dan upaya kudeta. Efisiensi eksekutif dalam menghadapi ancaman keamanan seperti terorisme, PKK dan ISIS, dan gejolak ekonomi, negara membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Sistem baru memungkinkan presiden bertindak layaknya CEO negara, memotong birokrasi dan segera mengimplementasikan reformasi atau langkah darurat yang diperlukan. Ini adalah tata kelola yang efisien yang dijanjikan kepada pemilih. Kami tegaskan, stabilitas ini dalam fondasi bagi demokrasi dan kemakmuran, bukan ancaman. Kami menunggu tentunya tantangan dari Alfi sendiri sebagai tim oposisi. Saya lanjutkan dengan 2 poin penting lainnya. Akuntabilitas yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab atas negara? Di sistem parlementer seringkali sulit menentukan siapa yang patut disalahkan atau dipuji karena kekuasaan terbagi. Sistem presidensial membuat akuntabilitas menjadi unambiguous. Presiden bertanggung jawab penuh kepada rakyat yang memilihnya. Ya, rakyat kita tahu, rakyat kini tahu kemana harus mengarahkan suara mereka pada pemilu berikutnya. Selanjutnya, pemisahan kekuasaan modern. Anggapan bahwa kekuasaan terpusat itu mutlak salah. Konstitusi baru tetap mempertahankan parlemen legislatif dengan kekuatan penuh, dan juga parlemen dapat mengajukan anggaran, memulai penyelidikan terhadap presiden, dan satu lagi itu bahkan memiliki kekuatan untuk mengadakan pemilu ulang jika diperlukan. Sudah baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim Alfa terkait konstitusi Turki. Jadi saya dari tim pro atau tim oposisi mendukung penuhnya terkait mosi tersebut. Saya berpendapat bahwa sistem 2017 adalah
kudeta sipil terhadap prinsip founding father Turki dan merupakan ancaman. Yang pertama itu kami mungkin dari tim kontra bicara check and balance, namun faktanya presiden kini mengontrol cabang eksekutif secara total dan memiliki pengaruh besar pada cabang lainnya. Presiden berwenang menunjuk sebagian besar anggota penting dalam Dewan Hakim dan Jaksa. Badan yang menentukan karir yudisial, bagaimana yudikatif bisa independen dan mengawasi eksekutif jika karir mereka ditentukan oleh presiden. Ini adalah peleburan kekuasaan, bukan pemisahan. Dan selanjutnya itu ancaman otoritarisme. Mandat yang kuat bagaikan tim dari kontra adalah izin untuk bertindak, sewenang-wenang penggunaan kekuasaan presiden untuk membuat untuk menetapkan keadaan darurat setelah digunakan untuk menangkap jurnalis, akademis, dan politisi oposisi. Ini bukan hanya tentang stabilitas, ini tentang pembungkaman kritik. Demokrasi tanpa kritik yang bebas bukanlah demokrasi, melainkan kediktatoran dari mayoritas. Sistem ini telah menempatkan ambisi satu orang di atas supremasi hukum, dan itu adalah ancaman terbesar bagi masa depan Republik Turki. Mungkin sedikit kami tambahkan atau saya tambahkan terkait dampak serius terhadap inklusivitas dan pluralisme. Yang pertama itu tentang konstitusi lama memiliki prinsip sekuler yang kuat sebagai pilar pendirian Turki modern. Dalam sistem baru dengan kekuatan yang terpusat, presiden memiliki ruang yang lebih besar untuk mendapatkan agenda yang didominasi nilai-nilai keagamaan ke dalam urusan negara yang berisiko menghasilkan populasi minoritas dan sekelompok umat beragama lainnya. Contohnya, penerimaan diri dari Konferensi Istanbul dan perubahan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid, keputusan yang datang dari kekuasaan eksekutif yang tidak terkontrol. Yang selanjutnya itu tentang sistem presidensial yang cenderung memaksa negara terbagi menjadi dua blok besar, yaitu blok pro presiden dan anti presiden, yang meningkatkan polarisasi politik dan sosial. Ini membuat kelompok minoritas seperti Kurdi atau Alawi dan oposisi yang lebih kecil merasa tidak terwakili dan terpinggirkan dalam tata kelola negara. Tata kelola yang inklusif membutuhkan checks and balance yang kuat, bukan hanya mandat 51% dari hasil pemilu. Kami tegaskan mosi ini benar. Sistem yang mengembangkan demokrasi inklusif demi stabilitas yang inklusif. Mungkin yang dari saya tanggapan dari tim kontra. Ya baik, mungkin saya sedikit teruskan. Parlemen juga diperkuat dengan penambahan kursi menjadi 600. Ini bukan pembubaran demokrasi, ini adalah rekonfigurasi check and balance agar sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 Turki. Sistem presidensial yang kuat ini adalah pilihan terbaik bagi kepentingan Turki, dunia yang makin
kompleks, saya yakin sistemnya adalah langkah maju. Dan mengenai, kami perlu membantah poin tentang indikatif dan sekularisme. Pertama, mengenai SK, anggota SK tidak hanya ditunjuk oleh Presiden, parlemen juga dipilih rakyat. Memilih 7 anggotanya ini adalah mekanisme politik yang memastikan indikatif responsif terhadap kehendak rakyat. Tidak hanya elit, lagi pula sistem indikatif di Barat pun sering dikritik karena politisasi. Kedua, sekularisme. Konstitusi Turki masih secara eksplisit menyatakan Turki sebagai negara sekuler, pemerintahan kuat di bawah sistem presidensial, justru mengamankan hak beragama bagi mayoritas yang sebelumnya dibatasi oleh interpretasi sekuler yang ketat, inklusivitas yang berarti mengakomodasi aspirasi semua pihak, termasuk itu berarti akomodasi aspirasi semua pihak. Baik, izin saya menanggapi mungkin dari Demokrat mengabaikan realitas. Walaupun parlemen memilih beberapa anggota ASK, dominasi partai presiden seringkali memastikan semua menunjukkan sejalan dengan agenda eksekutif. Secara praktik, independensi yudikatif telah melemah secara drastis. Mengenai stabilitas, kami tegaskan stabilitas yang didasarkan pada ketakutan dan penindasan bukanlah stabilitas yang sehat. Inflasi tinggi, gejolak ekonomi pasca 2017 membuktikan bahwa kekuasaan yang sentral yang kuat tidak otomatis menghasilkan kemakmuran. Justru kurangnya kritik dari media dan oposisi menyebabkan kebijakan ekonomi yang cacat tidak dapat dikoreksi. Ancaman terhadap demokrasi, sekuler dan inklusivitas adalah harganya terlalu mahal untuk efisiensi yang dipertanyakan. Mungkin itu dari saya. Bisa saya berikan sesuatu. Jangan biarkan ada kemunduran demokrasi membutakan kita terhadap realitas. Turki membutuhkan sistem yang tangguh. Sistem presidensial eksekutif 2017 adalah evolusi politik yang diperlukan yang menciptakan kepemimpinan tunggal yang kuat, bertanggung jawab dan efisien yang mampu memimpin Turki melalui tantangan geopolitik ekonomi. Juga otoritarisme adalah berlebihan. Sistem masih memisahkan mekanisme pengawasan parlementer dan akuntabilitas pemilu. Kami menolak mosi. Sistem baru ini adalah jaminan stabilitas dan kemandirian Turki. Baik, saya mungkin menanggapi terkait Demokrat. Kami juga berdiri teguh pada mosi yang kami pilih. Konstitusi 2017 adalah ancaman. Ia telah memusatkan kekuasaan secara berbahaya, melemahkan pilar hukum dan meningkatkan polarisasi. Demokrasi bukan hanya dalam pemilihan umum. Demokrasi adalah tentang institusi yang kuat, kebebasan berpendapat dan indikatif yang independen. Sistem ini telah melemahkan semua pilar. Stabilitas yang ditawarkan oleh tim kontra adalah stabilitas unggulan di mana kritik dibungkam. Kami mendesak agar Republik Turki kembali ke sistem di mana kekuasaan dibatasi dan checks and balance berfungsi. Mungkin sekian dari saya terkait perdebatan ini. Baik,
Safi. Oke, saya rasa ada solusi untuk dari perbincangan kita hari ini. Sudah dilalui dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.